Kajian Risiko Bencana Partisipatif. Modul ini digunakan untuk menyusun kajian risiko bencana partisipatif tingkat desa. Pengertian dan fungsi kajian PDRA. PDRA adalah proses partisipatif untuk mengenali bahaya, melihat siapa dan apa saja yang rentan, serta menilai seberapa kuat kemampuan desa dalam menghadapi bencana. Perkenalkan diri Anda, program, dan tujuan dilakukannya kegiatan PDRA. Siklus penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi. Modul 1. Gambaran umum wilayah. Tujuan gambaran umum wilayah adalah agar peserta dapat memahami kondisi dasar wilayah desa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kajian umum wilayah desa meliputi informasi dasar mengenai pemerintah, struktur pemerintah desa, pembagian wilayah administratif, dan lembaga desa, kondisi alam, geografis, topologi, iklim, dan ekosistem di desa, luas wilayah dan penggunaan lahan, pemukiman, pertanian, hutan, sumber daya, meliputi sumber daya alam, dan manusia, termasuk potensi ekonomi. Modul 2. Metode PRA. Participatory Rural Appraisal atau penilaian wilayah partisipatif. Participatory Rural Appraisal adalah pendekatan partisipatif yang digunakan untuk menggali pengetahuan lokal masyarakat tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, mengidentifikasi risiko dan kapasitas lokal, dan memberdayakan masyarakat. Metode PRA 1, Sejarah Umum Desa. Metode ini bertujuan menggali pemahaman kolektif masyarakat tentang sejarah dan perkembangan desa dari masa lalu hingga saat ini. Langkah 1. Siapkan peralatan dan peserta. Siapkan alat bantu seperti kertas plano, spidol warna-warni, sticky notes. Identifikasi dan undang peserta kunci seperti tokoh masyarakat, warga yang sudah lama tinggal, kepala dusun, guru, tokoh agama atau adat. Langkah 2. Buka diskusi dengan perkenalan dan jelaskan tujuan kegiatan. Langkah 3. Menyusun garis waktu, gambar garis lurus, dan tandai tahun penting. Ajak peserta menyebutkan peristiwa penting dan bencana yang pernah terjadi di setiap masa. Metode PRA 2, Sejarah Kejadian Bencana. Metode ini digunakan untuk menggali kejadian bencana yang pernah dialami desa. Ceritakan kapan bencana terjadi, bagaimana dampaknya, bagaimana respon masyarakat dan pihak luar, serta pelajaran yang dipetik. Langkah 1. Jelaskan bahwa sesi ini bertujuan merekam peristiwa bencana masa lalu. Bencana apa saja yang pernah terjadi di desa, kapan terjadi, seberapa besar dampaknya, dan apa yang kita lakukan pada saat itu. Langkah 2. Menyusun garis waktu bencana. Ajak peserta menyebutkan tahun kejadian, wilayah terdampak, respon yang dilakukan, jenis bencana, jumlah korban. Urutkan berdasarkan tahun kejadian. Tandai wilayah, bulan, dan jenis bencana yang berulang. Metode 3, Kecenderungan Perubahan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan jangka panjang yang terjadi di desa, baik dalam aspek sosial, lingkungan, ekonomi, maupun iklim. Siapkan kategori perubahan yang akan digali. Misalnya, lingkungan, cuaca, sosial,
Ekonomi, infrastruktur. Buat tabel besar dengan kolom waktu. Pada tabel, tandai dengan tanda bintang. Yang artinya, jumlah bintang menandai perubahan yang semakin besar. Buat ringkasan hasil diskusi. Perubahan signifikan. Perbedaan antar dusun. Penyebab utama bencana. Metode PRA 4, kalender musim. Metode ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan kejadian penting yang terjadi sepanjang tahun dalam komunitas, seperti musim tanam, panen, musim hujan, rawan bencana, penyakit, serta aktivitas sosial dan ekonomi lainnya. Langkah 1. Siapkan tabel 12 bulan, Januari hingga Desember. Langkah 2. Identifikasi pola musiman yang mempengaruhi penghidupan dan kerentanan. Langkah 3. Petakan periode rawan bencana, kekeringan, banjir, dan kondisi lain. Langkah 4. Buat strategi penanggulangan resiko yang relevan dengan siklus tahunan masyarakat. Metode PRA 5. Pemetaan sosial diagram Venn. Metode ini digunakan untuk memetakan hubungan antara komunitas desa dan lembaga atau aktor penting yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam konteks penanggulangan bencana. Pemetaan ini menggambarkan kekuatan pengaruh dan kedekatan hubungan antar masyarakat dan lembaga-lembaga tersebut. Langkah 1. Identifikasi aktor penting, seperti Pemdes, TNI, Polri, BPBD, dan lembaga adat. Langkah 2. Buat lingkaran besar di tengah untuk mewakili komunitas desa. Langkah 3. Ajak peserta menyebutkan lembaga yang penting bagi desa. Langkah 4. Buat lingkaran mengelilingi lingkaran desa. Dengan cara, semakin dekat berarti sering berinteraksi, semakin besar berarti sangat berpengaruh, semakin jauh berarti jarang hadir, semakin kecil berarti minim pengaruh. Seperti ini contoh diagram Venn. Metode PRA 6, mata pencaharian. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis penghidupan utama di desa, serta menggambarkan bagaimana mereka terpengaruh oleh bencana. Langkah 1. Minta peserta menyebutkan jenis pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan lainnya. Langkah 2. Ajak peserta menilai jenis pekerjaan yang paling rentan terhadap bencana, beserta ancaman lainnya. Langkah 3. Tambahkan tanda. Segitiga untuk yang terdampak, tanda cek untuk yang cukup stabil, tanda lampu untuk yang berpotensi dikembangkan. Metode PRA 7, jam aktivitas harian. Metode ini digunakan untuk menggambarkan rutinitas masyarakat dalam satu hari penuh, dari pagi hingga malam. Langkah 1. Bagi peserta berdasarkan kategori usia dan peran. Langkah 2. Buat tabel berisi kolom jam dan kegiatan. Langkah 3. Susun aktivitas masyarakat untuk mengetahui kapan dan di mana mereka berada. Metode PRA 8, pohon masalah. Metode ini digunakan untuk menggali akar penyebab masalah yang berkaitan dengan risiko bencana. Cara ini membantu masyarakat memahami hubungan sebab akibat. Gambar sebuah pohon dan identifikasi. Akar sebagai penyebab masalah, batang sebagai masalah utama, daun sebagai dampak, buah sebagai solusi. Ini adalah contoh pohon masalah. Metode PRA 9, penelusuran wilayah atau transek. Penelusuran wilayah atau transek adalah metode yang digunakan untuk mengamati langsung kondisi fisik dan sosial lingkungan desa melalui jalan kaki melintasi rute tertentu. Langkah 1.
Tentukan rute penelusuran dari hulu ke hilir. Langkah 2. Catat hal penting seperti lokasi rawan banjir, kondisi lingkungan, infrastruktur, jenis lahan dan pemanfaatannya. Langkah 3. Buat diagram horizontal berdasarkan catatan dan rute yang telah ditempuh. Modul 3. Pengenalan risiko bencana. Apa itu resiko bencana? Resiko bencana adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Unsur-unsur resiko. Ancaman, kejadian atau potensi yang dapat menyebabkan kerusakan. Contoh, banjir, gempa, tanah longsor. Kerentanan, faktor yang membuat masyarakat lebih rentan terkena dampak bencana. Contoh, rumah di bantaran sungai, kurangnya informasi. Kapasitas, sumber daya atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengurangi dampak bencana. Contoh, keterampilan evakuasi dan IWS. Resiko sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Resiko dapat dikurangi dengan upaya mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan menguatkan kapasitas. Contoh, ancaman banjir. Siapa yang rentan? Manusia. Apa saja yang beresiko? Manusia. Rumah hanyut. Tanaman rusak. Tindakan. Mitigasi dengan perbaikan saluran pembuangan, kesiapsiagaan dengan mengungsi, pencegahan dengan menanam pohon. Modul 4. Penilaian risiko bencana partisipatif. Kajian risiko bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko bencana pada suatu desa. Tingkat risiko diperoleh dari 3 gabungan komponen: ancaman, kerentanan, kapasitas. Analisis ancaman bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, lingkungan, dan sumber mata pencaharian. Bersama dengan masyarakat, diskusikan dan identifikasi jenis ancaman, seperti banjir, gempa bumi, longsor, kekeringan. Penilaian ancaman ada 2 indikator, yaitu frekuensi, ditambah dengan kemungkinan terjadi atau probability. Untuk memahami nilai frekuensi, masyarakat diminta untuk mengidentifikasi kejadian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk memahami nilai probability, masyarakat diminta untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi bencana di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Penilaian tingkat frekuensi dan probability. Jika peristiwa banjir terjadi 3 kali atau lebih, maka akan mendapatkan nilai tinggi. Jika peristiwa banjir terjadi 2 kali, akan mendapatkan nilai sedang. Jika peristiwa banjir terjadi 1 kali, akan mendapatkan nilai rendah. Contoh ancaman banjir. Frekuensi, peristiwa terjadi 1 kali, berarti rendah. Probabilitas, adanya aktivitas penebangan pohon yang terus terdengar dan belum ada infrastruktur yang memadai, mendapat nilai tinggi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan matriks ancaman, di mana mempertemukan nilai frekuensi dan probabilitas, didapatkan tingkat ancaman banjir sedang. Analisis kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Pengkajian kerentanan menggunakan pendekatan heksagon aset atau 6 aset penghidupan, yaitu manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, sosial budaya, dan politik. Buat tabel seperti berikut. Langkah 1, diskusikan hal apa saja yang termasuk dalam kerentanan dengan menggunakan 6 aset. Langkah 2, bersama dengan masyarakat, berikan penilaian kerentanan. Langkah 3, jumlahkan nilai, lalu bagi dengan jumlah 6 aset penghidupan. Contoh di samping,
13 dibagi 6 menjadi 2,2. Langkah 4, jumlah hasil yang didapat sesuaikan dengan matriks kerentanan di samping kanan. Berdasarkan hasil penjumlahan dari nilai total yang diperoleh dengan pembagi aset penghidupan, menunjukkan nilai 2,2 atau tingkat kerentanan sedang. Analisis kapasitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami berbagai potensi, sumber daya, serta kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, lembaga, maupun wilayah yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi, merespon, dan memulihkan diri dari bencana. Pendekatan heksagon aset atau 6 aset penghidupan, yaitu manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, sosial budaya, dan politik. Buat tabel seperti di samping. Langkah 1, diskusikan hal apa saja yang termasuk dalam kapasitas dengan menggunakan 6 aset. Langkah 2, bersama dengan masyarakat, berikan penilaian kapasitas. Langkah 3, jumlahkan nilai, lalu bagi dengan jumlah aset penghidupan. Contoh dari data di samping, total jumlah nilai 15 dibagi 6 aset menjadi 2,5. Langkah 4, sesuaikan dengan matriks kapasitas di samping. Berdasarkan hasil penjumlahan dari nilai yang diperoleh, dengan pembagi jumlah aset penghidupan, menunjukkan tingkat kapasitas, yaitu 2,5 atau tinggi. Analisis kerugian adalah proses untuk mengidentifikasi, menaksir, dan menghitung potensi kerugian yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Analisis tingkat kerugian diperoleh menggunakan pendekatan matriks kerugian, di mana mempertemukan hasil tingkat ancaman dengan tingkat kerentanan. Berdasarkan hasil analisis yang mempertemukan hasil tingkat ancaman dengan tingkat kerentanan, menunjukkan tingkat kerugian akibat bencana yaitu sedang. Ancaman sedang, kerentanan sedang, menghasilkan kerugian sedang. Analisis risiko adalah pengukuran akhir untuk menentukan nilai dari risiko yang akan diterima oleh masyarakat jika peristiwa bencana terjadi di masa mendatang. Analisis risiko bencana diperoleh dengan cara menggunakan matriks risiko, di mana mempertemukan tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas masyarakat. Berdasarkan hasil analisa matriks di samping, didapatkan nilai risiko yang akan diterima adalah rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat kerugian yang dimiliki sedang dan diperkuat dengan tingkat kapasitas yang tinggi, sehingga risiko yang dihadapi oleh masyarakat menjadi rendah. Masyarakat lebih siap dalam menghadapi tantangan bencana. Modul 5. Rencana Aksi Komunitas, RAK. Rencana aksi komunitas disusun untuk menjawab permasalahan risiko bencana yang telah diidentifikasi dalam kajian. Tinjau kembali hasil dari kajian ancaman, kerentanan dan kapasitas, dan pemetaan wilayah rawan. Susun rencana prioritas dan waktu, buat kolom, permasalahan utama, perencanaan kegiatan, pelaksana, waktu pelaksanaan, kebutuhan SDM atau peralatan, dan kebutuhan dana. Berikut contoh rencana aksi komunitas. Modul 6. Pelaporan, monitoring, evaluasi. Pelaporan komunitas adalah bentuk pertanggungjawaban masyarakat atas pelaksanaan rencana aksi komunitas. Monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana aksi dijalankan dan dampaknya bagi masyarakat. Lakukan evaluasi dengan metode pohon refleksi. Akar merupakan kekuatan atau kesiapan yang mendukung kegiatan. Batang merupakan proses pelaksanaan, apa yang dilakukan, oleh siapa, dan bagaimana prosesnya. Daun merupakan hasil nyata yang dicapai. Hama merupakan tantangan dan hambatan.
Buah merupakan manfaat utama bagi komunitas.